Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Ambil mangga dengan galah, diambil paman berbadan kekar. Mari ucapkan bismillah, semoga webinar kita berjalan lancar. Jika haus, segeralah minum, daripada nanti badanmu demam. Saat ku ucapkan Assalamualaikum, mohon jawab dengan Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita bisa hadir dan berkumpul dalam majelis ilmu walaupun melewati via Zoom meeting ini. Selawat beringan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana beliau telah membawa kita umatnya dari kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Profesor Dr. Jufri MSI. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Biologi, Bapak Dr. Hasanuddin MSI. Yang terhormat Ibu pemateri webinar kita, Ibu Dr. Iis Nur Asyah, SPMP, dan teristimewa kepada seluruh peserta webinar yang berbahagia pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu kita mintakan kata sambutan dan pembukaan oleh Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kepada Bapak Profesor Dr. Jufri MSI, waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, terdengar suaranya, Yomil? Terdengar, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai siang ini kita masih diberi kemudahan dan kesehatan sehingga bisa bertemu secara virtual untuk membicarakan sesuatu yang penting, yaitu tentang kurikulum di perguruan tinggi dalam era industri, kemudian dikaitkan lagi dengan masa pandemi. Jadi luar biasa variabelnya nanti. Selawat berserta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau suri teladan yang mendidik kita menjadi manusia yang baik sampai sejauh ini. Yang kami banggakan dan kami muliakan Ibu narasumber, Ibu Iis Nur Asyah. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih sudah bersedia share pengalaman dengan kita yang ada di Aceh. Ya, saya sedikit mungkin flashback, rupanya dekannya sudah ganti, Bu, ya? Betul, Pak, per tanggal 25. Ya, saya dapat berita Pak Dapik sudah diganti dengan Prof. Ya. Baik, selamat, tolong sampaikan salam, boleh ketemu sama beliau. Insya Allah. Yang kami hormati Bapak Ketua Jurusan, Bapak Dr. Emasan, Ibu Dr. Saprida sebagai Sekretaris Jurusan, Bapak Ibu dosen, saya lihat tadi ada Pak Yaumil, ada Bu Dewi juga kelihatan tadi, ada Ibu Mimi, dan yang lain mungkin tidak terpantau. Terima kasih atas partisipasinya. Dan seluruh mahasiswa dan peserta webinar yang kami banggakan. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, atas nama pimpinan, kami mengucapkan terima kasih kepada jurusan yang menginisiasi kegiatan ini. Tentu luar biasa maknanya karena banyak 59 orang. Berbicara kurikulum, sesuatu yang tidak, saya kira beliau orang yang tepat ditunjuk untuk menyampaikan ini karena Jember salah satu universitas yang ya terbaik juga terkait proses belajar mengajar. Yang kedua, kurikulum perguruan tinggi memang harus fleksibel, apalagi masa pandemi ini, ya kondisinya harus seperti itu, dan kita harus mampu melakukan itu. Ya, fleksibel itu harus mampu, tidak boleh kaku lagi. Bayangkan kalau kemarin dosen tidak menguasai misalnya teknologi IT, seperti bagaimana dia mendesain kegiatan perkuliahannya. Lalu berikutnya, karena ini terkait juga dengan industri 4.0, saya kira nanti Ibu Is akan menyampaikan juga seperti apa kurikulum kita mengadop sehingga anak-anak kita bisa lolos, berkompetisi, bisa menyelamatkan dirinya. Tidak harus menjadi seorang guru, tapi dengan materi biologi dia bisa menjadi yang lain.
tapi yang paling dia punya keterampilan, skill untuk hidup, bisa memperoleh pekerjaan-pekerjaan. Saya kira itu beberapa hal. Selamat menikmati lagi Bu Is. Mohon men-share semua pengalaman-pengalaman terutama yang ada di Jember bersama teman-teman ini. Paling tidak kita bisa mengikuti, nanti suatu ketika juga mungkin kita akan share juga untuk Jember, sehingga jurusan biologi antara jurusan pendidikan biologi Jember dengan jurusan pendidikan biologi Syekh Kuala akan semakin erat. Demikian saja sekarang, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar terkait dengan kurikulum dengan izin Allah kami buka secara resmi. Saya kira itu saja, lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf. Selamat mengikuti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan telah membuka acara kita ini. Semoga acara kita berjalan sukses dan mendapatkan berkahan. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita sesi foto bersama. Mohon kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk on-kan kameranya. Mohon Bapak Ibu untuk meng-on-kan kameranya karena kita akan sesi foto bersama. Mungkin bisa minta bantuan dari Pak Fauzi untuk bantu screenshot layar. Baik. Tapi ini masih banyak yang belum mengaktifkan layar ini. Di layar 1 masih ada 2 lagi, di layar 2 halaman 2. Halaman 2 masih 2 lagi. Dan halaman terakhir ini satu pun belum mengaktifkan kamera. Bagaimana Pak Yamil, kita lanjut? Kita lanjut aja Pak. Oke, instruksi saya ya. 1, 2, 3. Untuk layar kedua, sebentar. Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman 3, sebentar. Oke, sudah selesai Pak Yamil, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan pemaparan materi dengan tema Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan implementasinya. Tapi sebelum kita minta Ibu pemateri kita untuk menyampaikan materi, izinkan saya untuk membacakan sedikit dari CV beliau. Nama Ibu pemateri kita, Ibu Dr. Iis Nur Asia, SPMP. Beliau lahir di Tasikmalaya 14 Juni 1973. Beliau mengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, Morfologi Tumbuhan, Taksonomi Tumbuhan, Pengelolaan Hama Terpadu, Etnobiologi. Adapun riwayat pendidikan S1 di UGM tamat tahun 1997, di S2 UGM juga bidang ilmu agronomi tamat tahun 2000, dan S3 di ITB bidang ilmu biologi menamatkan S3 tahun 2007. Adapun pengalaman penelitian Ibu itu alhamdulillah banyak sekali. Salah satu yang terakhirnya itulah studi etnobiologi dan implementasi dalam pembelajaran biologi SMA. Mungkin itu saja dari CV beliau yang kita akan bacakan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah sama-sama kita simak pemaparan dari pemateri kita yang akan berlangsung selama 2 jam. Jadi kepada Ibu pemateri, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat
Prof. Jupri, Dekan FKIP Universitas Syah Kuala, Bapak Dr. Hasanuddin, Ketua Jurusan Pendidikan Biologi Universitas Syah Kuala, Ibu Safrida, Sekretaris Jurusan, Bu Mimi, dan Bapak Ibu dosen di Pendidikan Biologi Universitas Syah Kuala, serta mungkin tadi ada mahasiswa yang bergabung di kegiatan ini. Terima kasih atas undangannya. Kemarin Prof. Jupri, ini Bu Safrida WA ke saya, Ibu siapa ahli kurikulum di pendidikan biologi. Saya juga bingung ketika ditanya ahli kurikulum. Kemudian saya ke Bu Safrida, Ibu mungkin kalau sharing kurikulum, ya, apa yang sudah kami lakukan di pendidikan biologi, mungkin saya bisa mengisi, tapi saya bukan ahli kurikulum. Tampak dari pendidikan saya itu tidak berpendidikan, Bu ya, tidak berkependidikan. Jadi saya memang S1, S2, S3-nya di bidang murni, namun 4 tahun terakhir ini kami memang mengembangkan kurikulum di pendidikan biologi, dan kebetulan sejak tahun 2017 itu kami memang mencanangkan untuk akreditasi internasional. Jadi memang betul-betul bergulatnya di akhir-akhir ini adalah dengan kurikulum. Oleh karena itu, saya kemudian menawarkan diri ke Bu Safrida untuk sharing kurikulum yang ada di Prodi Pendidikan Biologi. Baik, izinkan saya untuk share materi. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat materinya? Sudah slide? Sudah, Bu, tapi belum terslide show. Oh, belum, ya, belum saya show. Baik, kita membicarakan, izinkan saya memulainya gitu ya. Jadi ini bukan narasumber ahli kurikulum ya, tetapi sharing implementasi kurikulum di Prodi Pendidikan Biologi Universitas Jember. Jadi kita menjudulinya adalah kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Judulnya persis sama dengan panduan kurikulum 2020 yang baru 1 bulan ini ya, yang sudah dikeluarkan oleh kementerian. Nah, Bapak Ibu tentu saja sudah sangat mengetahui bahwa kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran, sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan, serta evaluasi yang dinamis seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni, serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Kata kunci dari sini adalah nyawa suatu program studi, program pembelajaran. Di situ ada rancangan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi. Saya biasanya kita terkait dengan rancangan dan pelaksanaan itu hampir pasti sudah melaksanakan. Namun mari kita refleksi diri, apakah sudah melakukan proses evaluasi dan improvement terhadap kurikulum yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita rencanakan. Kemudian juga berdasarkan perkembangan iptek di abad 21 yang berlangsung secara sangat cepat, yang mengikuti pola logaritma, menyebabkan SNDikti kita juga mengalami perubahan. Terakhir, SNDikti juga di tahun 2020 mengalami perubahan, khususnya di dalam proses, di dalam standar proses itu mengalami perubahan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyadari, ya, selama 4 tahun ini atau dari tahun 2016, kita punya panduan penyusunan KPT itu. Saya ingat betul ini karena saya itu mendapatkan SKK Prodi itu 2016. Di Desember 2016 itu sudah dihadapkan pada panduan KPT 2016. Ya, kemudian kita menyesuaikan dengan KPT ini, lalu di 2019 muncul panduan kembali dengan tambahan di era industri 4.0. Ya. Lalu yang terakhir di tahun 2020 ini, ya sebulan yang lalu kita juga mendapatkan panduan baru, yaitu ada tambahannya untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kementerian juga sudah menyadari ya kira-kira apa yang akan kita bicarakan terkait dengan ini gitu ya. Bahkan di dalam bukunya itu tertulis di khalayak umum seringkali muncul statement ketika ganti menteri, ganti kurikulum begitu ya.
dan di dalam pembelaannya di dalam kurikulum tersebut, di dalam panduan tersebut mengatakan bahwa perubahan kurikulum pendidikan merupakan keniscayaan sepanjang tidak bertentangan dengan filosofi pendidikan serta peraturan yang berlaku. Jadi dalam kurun waktu 6 tahun gitu ya, ada 3 kali perubahan dari Permendikti nomor 49 tahun 2004, kemudian dirubah lagi menjadi Permendikti nomor 244 tahun 2015, dan terakhir Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ya itu yang terjadi begitu, sehingga kita di Prodi harus mensikapi dengan baik gitu ya. Ketika kita bicara kampus merdeka, mereka belajar kampus merdeka, bahwa yang merdeka atau yang memilih boleh ngambil atau tidak dalam mahasiswa, maka mestinya kita juga sebagai Prodi gitu ya, walaupun wajib memfasilitasi, namun kita juga harus merdeka. Kalau teman-teman mengatakan hati kita harus merdeka ketika menghadapi berbagai macam perubahan kebijakan. Artinya kita harus tulus ikhlas menghadapi perubahan-perubahan kebijakan ini sehingga kita bisa memfasilitasi mahasiswa kita itu dengan baik. Baik Bapak Ibu, ini saya tidak akan memperpanjang terkait dengan landasan penyusunan kurikulum karena saya yakin Bapak Ibu lebih paham terkait dengan ini. Jadi dalam penyusunan kurikulum tentu saja tidak terlepas dari landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis ya, kemudian landasan historis, kenapa perlu supaya mahasiswa kita itu terfasilitasi atau mahasiswa bisa belajar sesuai dengan zamannya. Kemudian tentu saja yang tidak terlupa itu adalah landasan yuridis, landasan hukum di dalam proses penyusunan kurikulum. Nah, terkait dengan landasan hukum, mari kita lihat di sini. Ini semuanya saya ambilkan dari buku panduan. Jadi landasan hukum untuk penyusunan kurikulum perguruan tinggi yang pertama tadi ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kemudian ada KKNI berdasarkan Perpres Nomor 8 Tahun 2012. Selain itu juga ada SN-Dikti Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin Bapak Ibu yang belum membaca Permendikbud ini, jadi Permendikbud ini perubahannya ada di standar proses. Jadi standar isi dan standar lainnya tetap sama, namun standar prosesnya itu dilalui melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selain itu juga ada Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan dan pembubaran PTN, juga terkait dengan akreditasi Prodi PT, Permendikbud nomor 5 tahun 2020 yang sudah kita ketahui bersama terkait dengan kebijakan kementerian tentang akreditasi Prodi. Nah, untuk kurikulum sendiri harus melihat atau memperhatikan perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Baik perkembangan iptek, di sini ada perkembangan yang sesuai dengan Industri 4.0. Di dalam buku tersebut, di dalam panduan jelas mengatakan kita harus mengadopsi adanya literasi baru data, yaitu literasi digital, kemudian juga literasi teknologi dan literasi manusia. Kemudian jangan lupa bahwa Education 4.0 itu amanatnya ada 6C, for HOT, itu komunikasi, kolaborasi, critical thinking, creative thinking, komputasi lokal dan logik, dan compassion. Lalu selain itu juga kurikulum kita juga harus memuat visi misi tujuan strategi universitas value, body of knowledge, kearifan lokal yang akan membedakan atau menunjukkan spesifikasi dari prodi kita. Inilah yang akan membentuk kurikulum program studi. Nah, jadi saya ulang lagi bahwa di standar proses yang tadi dikatakan di Permendik di SN-Dikti itu menjadi dasar kebijakan di dalam kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk pengalaman belajar di luar prodi. Nah, kita sudah mengawalinya ya untuk inisiasi kerjasama. Mudah-mudahan di semester depan sudah terimplementasi, mahasiswa kami belajar di Unsia, mahasiswa Unsia bisa belajar di kami gitu ya, program resiprokal. Orientasinya adalah keterampilan abad 21 yang diperlukan di era 4.0. Yang tadi sudah disebutkan ada 6C, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan kepedulian.
Berikut adalah tahapan-tahapan dalam penyusunan atau siklus kurikulum pendidikan tinggi. Mari kita refleksi terkait dengan apa yang sudah dilakukan di Prodi. Tentu saja ketika kita menyusun kurikulum harus ada tahapan analisis dengan menetapkan visi misi landasan hukum, kemudian ada analisis kebutuhan dari stakeholder profesional. Itu yang kami lakukan adalah kemarin ketika kami mencoba untuk merekonstruksi kurikulum di tahun 2017, kami mengundang stakeholder karena kebanyakan dari kami itu menjadi guru, maka stakeholder kami saat itu yang kami undang adalah kepala sekolah, kemudian juga dari asosiasi profesi. Saya tahu persis bahwa Unsiah juga menjadi pendidikan biologinya menjadi anggota Konsorsium Biologi Indonesia dan KPBI, Konsorsium Pendidikan Biologi Indonesia. Lalu kita menetapkan profil lulusan. Ya. Setelah itu kemudian tahapan perencanaan, setelah kita menetapkan profil lulusan, kita memilih dan menata komponen-komponen kurikulum, kemudian capaian pembelajaran atau lulusan prodi. Jadi ketika kita menyusun kurikulum, maka yang pertama kita lakukan setelah analisis adalah menetapkan capaian pembelajaran prodi. Mari kita ingat-ingat apakah CPL yang kita tuliskan di dalam kurikulum adalah hanya mengadopsi saja dari KKNI atau sudah disesuaikan dengan CPL yang kita inginkan, yang sesuai dengan prodi gitu ya. Kemudian setelah itu kita menetapkan bahan kajian untuk mencapai CPL tersebut. Lalu untuk mencapai CPL tersebut, pengalaman belajarnya seperti apa, penilaiannya bagaimana. Kemudian tahap ketiga adalah pengembangannya, yaitu menjabarkan CPL di dalam mata kuliah, yaitu menjadi CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub CPMK. Dan tahapan belajarnya dan ini bersifat lebih spesifik, dapat diukur dan dapat diamati. Kemudian pembentukan mata kuliah, penetapan SKS, bobot SKS, menyusun matrik kurikulum, kemudian merancang, menyusun RPS, menyusun instrumen, mengembangkan bahan ajar. Saya pikir ini hal yang biasa dilakukan. Lalu kemudian berikutnya adalah tahap pelaksanaan, mengidentifikasi kemungkinan masalah yang menghambat implementasi kurikulum, melakukan sosialisasi, melaksanakan kurikulum dan monitoring. Lalu dari hasil monitoring itu kita melakukan evaluasi, berapa besar ketercapaian CPL yang kita titipkan kepada mata kuliah, kemudian kita lakukan proses tindak lanjut. Di mana perbaikannya? Apakah perbaikannya dari awal kembali? Apakah cukup di tahap perancangan? Apakah cukup di tahap pengembangan atau di tahap pelaksanaan? Itu tergantung dari hasil evaluasi yang telah kita lakukan terhadap pelaksanaan kurikulum yang sudah kita terapkan. Nah, ini adalah kaitan antara standar nasional dengan kurikulum. Ketika kita menetapkan capaian pembelajaran lulusan, maka kita harus melihat standar kompetensi lulusan. Kemudian setelah itu untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan tentu saja kita harus merancang pembelajarannya, maka itu kita akan lihat standar proses. Nah di dalam hal ini standar proses yang sekarang itu adalah standar proses yang melalui program MBKM. Kemudian setelah itu kita melihat sumber belajar, menyusun sumber belajar berdasarkan standar isi, kemudian melakukan proses penilaian berdasarkan standar penilaian. Lalu di dalam proses itu memerlukan dosen dan tendik, standarnya kita mengikuti standar pendidik dan tendik. Kemudian di dalam proses itu kita memerlukan sarana dan prasarana, maka kita mengacu kepada standar sarana dan prasarana. Setelah itu kita melakukan pengukuran pencapaian CPL Prodi itu dengan mengikuti standar penilaian. Nah, program ini terus menerus sehingga dikatakan sebagai siklus kurikulum di perguruan tinggi. Dan tidak lupa juga untuk mendukung kegiatan ini, maka kita juga harus didukung oleh standar nasional penelitian, kemudian juga standar nasional pendidikan pengabdian masyarakat, dan ini digunakan untuk perbaikan perangkat dan proses pembelajaran action. Jadi PDCA-nya itu harus terus-menerus dilakukan, itu melakukan suatu siklus, ya.
Tentu saja di dalam PDCA kita juga melibatkan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang seperti di UNED itu ada dari mulai prodi kita punya UPM, kemudian di tingkatan fakultas kita punya GPM, dan di tingkat universitas kita mempunyai BPM. Saya pikir mungkin hampir sama tatarannya. Kemudian berikutnya ini yang penting di sini, hal yang penting diperhatikan dalam pengembangan pelaksanaan evaluasi kurikulum berdasarkan SNDikti dinyatakan bahwa SKL atau CPL, capaian pembelajaran lulusan, merupakan acuan atau landasan utamanya. Saya baru membaca di buku panduan ini, di panduan sebelumnya tidak ada yang menjelaskan kalimat di bawah ini. Dengan demikian, kurikulum pendidikan tinggi yang telah dikembangkan berdasarkan SNDikti sesungguhnya telah menggunakan pendekatan outcome based education atau OBE. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan bahkan mungkin terkait dengan OBE. Nah, ketika kurikulum kita sudah OBE, sebenarnya pada saat dicanangkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sebenarnya kita tidak perlu merubah begitu banyak kurikulumnya, gitu ya. Karena yang dimaksud di dalam program MBKM kurikulumnya adalah kurikulum OBE. Nah, ketika kita menerapkan kurikulum OBE, itu sangat mendukung prodi ketika akan mengikuti akreditasi internasional. Karena semua akreditasi nasional itu landasan kurikulumnya menggunakan pendekatan OBE. Dan saya dengar bahwa prodi pendidikan biologi Unsia pun gitu ya akan meraih akreditasi internasional atau ingin mendapatkan akreditasi nasional, maka tahapan apa yang perlu dilakukan pertama kali adalah kurikulum. Kita refleksi apakah kurikulumnya sudah OBE begitu ya. Nah, saya tadi minta ke Bu Safrida, Ibu bolehkah saya bercerita tentang OBE begitu ya? Karena di kami sendiri tidak semuanya teman-teman kami itu memahami terkait dengan konsep kurikulum outcome based education. Baik, ini prinsip siklus kurikulum dengan pendekatan OBE ketika bagaimana kurikulum dikembangkan berdasarkan learning outcome atau capaian pembelajaran. Jadi awalnya itu adalah learning outcome, kemudian setelah kurikulum terbentuk lalu bagaimana learning outcome itu kita capai, lalu setelah dicapai bagaimana dijamin pencapaiannya untuk proses perbaikan berkelanjutan terus seperti itu. Itu adalah prinsip siklus kurikulum dengan pendekatan OBE. Kemudian ini berikutnya di dalam buku panduan tersebut juga menuliskan alur pengembangan kurikulum untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pertamanya KKNI, kita sepakat KKNI 1 itu adalah KKNI 6, kemudian kita merujuk kepada SNDikti terkait penelitian pengabdian pendidikan, kemudian juga terkait dengan visi misi universitas, perkembangan IPTEK, tracer study, juga hasil evaluasi kurikulum kita untuk menetapkan CPL. CPL nantinya menetapkan profil lulusan, kemudian menetapkan CPL, lalu berdasarkan CPL itu kita akan menyusun kurikulum OBE. Ketika kita menyusun kurikulum berdasarkan atau berlandaskan OBE, maka saya ulang lagi, berarti kita bisa langsung mengikuti akreditasi internasional, nasional, dan internal. Jadi nasional pun sekarang kalau akreditasi menggunakan standar 9 itu sebenarnya juga sudah OBE. Baru kemudian di mana MBKM posisinya? MBKM adalah di dalam bagaimana mencapai CPL tersebut. Di dalam proses pencapaian CPL tersebut, maka kita bisa melakukannya dengan melakukan program MBKM. Baik, itu kemudian apa itu kurikulum OBE? Outcome based education. Ya, jadi latar belakangnya kenapa OBE begitu Bapak Ibu. Jadi pendidikan merupakan proses pematangan sepanjang hayat yang menuntut seorang untuk melepaskan diri dari ketergantungan dan mengalami kemandirian. Kemudian pendidikan bila tidak dirancang dan diimplementasikan dengan baik itu dapat menghambat pematangan kemandirian sebagai tujuan akhir pendidikan. Ketika kita menghasilkan lulusan lalu kita kemudian mempertanyakan lulusan kita, mengapa lulusan kita kok sebelum seperti yang diinginkan begitu ya. Jangan-jangan nih
Ketika yang mengalami itu banyak, jangan-jangan bukan mahasiswanya, tetapi karena rancangan kurikulum kita itu tidak tidak dirancang untuk pematangan atau kemandirian. Kemudian juga terkait dengan kebutuhan pemangku kepentingan, gitu ya. Jadi pemangku kepentingan menginginkan pendidikan yang bermutu dan akuntabel. Lalu untuk dosen dan mahasiswa juga menjadi lebih terarah dalam melaksanakan program pendidikannya. Begitu juga pihak luar dan pengguna lulusan itu ada pengakuan terhadap manfaat hasil pendidikan, kemudian juga ada kepastian mutu karena asesmen yang akuntabel atau akreditasi program pendidikan. Nah, mengapa OBI gitu ya? Jadi berdasarkan perkembangan dunia pendidikan gitu, di Amerika kita tahu juga menjadi poros ketika kita mengacu kepada pendidikan kemajuan negara gitu ya. Jadi di Amerika sudah tahun 80-an itu sudah menerapkan OBI, kemudian di Eropa itu tahun 90-an. Kalau Bapak Ibu kemudian nanti mengajukan akreditasi internasional misalnya ASIN, itu kan Eropa gitu ya. Jadi ternyata di Eropa sudah tahun 90-an, kemudian Australia di tahun 2000-an, lalu Malaysia tetangga kita mungkin dari Aceh sangat dekat. Saya dengar pada saat kemarin harga tiket pesawat mahal, maka banyak masyarakat Aceh yang lebih memilih ke Malaysia dibanding dengan ke Jakarta karena pesawatnya murah begitu ya. Nah, tetangga kita itu sudah tahun 2008 menerapkan OBI, maka wajar kemudian sekarang itu justru menjadi tujuan pendidikan kita gitu. Dulu kan mereka belajar ke sana ke sini, sekarang kita banyak yang belajar ke Malaysia. Ini karena terkait dengan penerapan kurikulumnya salah satunya. Kemudian perkembangan industri ya 4.0 yang kemudian akhirnya education harus 4.0. Lalu peraturan dan standar nasional yaitu ada NSPT, KKNI, SNDikti tadi. Nah, yang jelas adalah menjadi persyaratan akreditasi atau sertifikasi baik nasional ketika kita menggunakan instrumen yang 9 kriteria, maka itu adalah kurikulum OBI. Lalu regional jadi sertifikasi AUNQIE gitu ya, yang sekarang masih digodok oleh tim Dikti apakah itu masuk ke akreditasi nasional atau tidak, itu juga menerapkan OBI. Lalu yang jelas internasional, semua akreditasi internasional yang diakui oleh Dikti itu menggunakan kurikulumnya adalah kurikulum OBI. Oleh karena itu dan yang jelas di dalam pedoman penyusunan KPT 2020 juga menjelaskan bahwa SNDikti itu adalah OBI. Itu ya. Itu jadi kenapa kita harus menggunakan kurikulum OBI. Lalu apa bedanya OBI dan non-OBI? Ketika kita melakukan perencanaan, lalu dalam benak kita atau yang kita lakukan adalah konten yang disampaikan dan metode pengajaran, maka itu adalah non-OBI. Namun ketika kita menyusun pembelajaran itu dengan berdasar pada kemampuan yang mesti diperoleh setelah pembelajaran, jadi kalau Bapak Ibu menyusun mau mengajar begitu ya, lalu pertanyaannya besok ngajar apa materinya, berarti itu masih non-OBI. Namun ketika mengajar tuh setelah mengajar kemampuan apa yang diperoleh oleh mahasiswa itu adalah yang OBI. Lalu di dalam pengajaran pun kalau menyampaikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik itu non-OBI. Tapi ketika kita menyediakan aktivitas pengajaran agar siswa mampu menunjukkan pemenuhan CP, maka itu sudah OBI. Begitu juga asesmennya. Kalau asesmennya mengukur seberapa baik pengetahuan dan pemahaman diterima, itu non-OBI. Tapi kalau asesmennya itu mengukur seberapa jauh pemenuhan capaian pembelajaran, maka itu yang sudah OBI. Ya. Kemudian ini adalah input output based education gitu ya. Bukan yang OBI ya, input output. Kalau OBI kan outcome ya. Ketika kita masih mengukur berapa jumlah siswa, berapa jumlah mahasiswa, berapa jumlah fasilitas gitu ya, berapa jumlah mahasiswa yang sudah lulus, maka itu masih input output education. Tetapi ketika kita menggunakan outcome based education, maka dosen ketika dosen itu yang dipikirkan bukan telah melakukan perkuliahan, tetapi mahasiswa mencapai kemampuan nilai, pengetahuan, skill dari mata kuliah. Untuk prodi yang dihitung bukan hanya jumlah lulusan, tetapi lulusan dengan kemampuan atau pemenuhan nilai, pengetahuan, skill yang relevan dengan pengguna.
Begitu juga universitas, tidak hanya jumlah sarjana dan pasca sarjana, namun tingkat keserapan lulusan di dunia kerja. Itu yang outcome based. Oleh karena itu, OBI diawali dengan gambaran yang jelas tentang kemampuan yang penting yang harus dipenuhi oleh mahasiswa saat lulus, yaitu capaian pembelajaran. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, maka harus mengorganisasi kurikulum, sistem pembelajaran, dan asesmen untuk memastikan bahwa proses pembelajaran terjadi dan capaian pembelajaran terpenuhi. Jadi, kuncinya ketika kita menyusun kurikulum adalah penyusunan capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Jadi perlu disepakati tingkat kemampuan lulusan untuk suatu jenjang tertentu dan proses pendidikan dilakukan untuk mencapai tingkat kemampuan tersebut. Nah, program studi memiliki kebebasan nih, tidak bisa harus sama seluruhnya ya. Melakukan sepanjang capaian pelajaran itu dijamin terpenuhi. Jadi ketika prodi kita mempunyai capaian pembelajaran misalnya ya, ada kita menetapkan capaian pembelajarannya itu lebih dari 30. Sah-sah saja. Sepanjang prodi menjamin bahwa capaian pembelajaran itu dijamin terpenuhi. Artinya semua capaian pembelajaran itu harus terukur dalam mata kuliah dan nanti dilaporkan berapa ketercapaiannya. Ya. Kemudian di penjaminan mutu semua lulusan harus memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan. Jadi bukan lagi kemudian berdasarkan IPK misalnya, tetapi juga berdasarkan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Baik, Bapak Ibu, di kami ada azan. Boleh saya berhenti sebentar? Boleh, Bu, boleh, Bu. Di sini sudah azan, Pak. Ya, Bu, boleh, Bu. Izin mendengarkan bentar ya. Baik. Iya, Bu. Sambil menunggu mungkin boleh Pak kalau misalnya ada pertanyaan.
Baik, saya lanjutkan. Jadi outcome based education itu diawali dengan what student should be able to do. Jadi kemampuan apa yang harus dicapai oleh mahasiswa. Jadi ini learning outcome-nya. Kemudian setelah itu kita menetapkan kurikulumnya. Perencanaan yang seperti apa yang bisa merealisasikan capaian pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Kemudian terkait dengan learning dan teaching-nya, jadi bagaimana kemudian siswa dapat mencapai outcome atau learning outcome. Kemudian dengan metode apa, dengan cara pembelajaran yang seperti apa, siswa bisa mencapai capaian pembelajaran tersebut. Lalu berikutnya adalah bagaimana mengukur ketercapaian siswa dan bagaimana pula mengimprove capaian pembelajaran siswa sehingga di semester depan di semester berikutnya itu bisa meningkat ketercapaian pembelajarannya. Nah, fokus dari OBI itu adalah fokus pada capaian pembelajaran. Jadi prodi itu kita menetapkan profil lulusan atau tujuan pendidikan program. Perlu diketahui bahwa tujuan pendidikan program itu adalah tujuan yang bisa kita ukur ketika mahasiswa itu sudah lulus 5 tahun, maksimal 5 tahun setelah lulus. Oleh karena itu tujuan di dalam kurikulum adalah tujuan pendidikan, bukan tujuan yang terkait dengan administrasi, misalnya transparansi, pengelolaan. Nah, kalau pengelolaan itu kan urusannya fakultas. Nah, prodi itu khusus di tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu kita akan ukur terhadap alumni kita ketika dia sudah lulus 5 tahun setelah lulus. Kemudian setelah itu kita menetapkan atribut lulusan, capaian pembelajaran lulusan yang kita akan ukur ketika mahasiswa kita sudah lulus. Lalu CPL itu kita turunkan di dalam CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, lalu diturunkan kepada sub CPMK yang kita ukur ketika mahasiswa tersebut menempuh mata kuliah yang kita tawarkan. Jadi ciri utama dari OBI adalah fokus pada student outcome, capaian pembelajaran, desain kurikulumnya yang backward gitu, dari capaian baru kemudian kita menyusun sampai ke bawahnya, bukan kebalik gitu ya. Lalu kita memfasilitasi proses pembelajaran dan kita menyelaraskan konstruktif. Jadi CPL harus inline dengan metode pembelajarannya dan harus inline dengan asesmennya. Lalu tidak lupa kita harus menerapkan implementasi siklus PDCA yang sistematik. Ya. Desain kurikulum OBI merupakan panduan bagi proses pembelajaran yang disiapkan berdasarkan CPL yang ingin dipenuhi, dan prodi punya kebebasan untuk menetapkan CPL-nya seperti yang tadi sudah dijelaskan, namun tetap berlandaskan kepada landasan hukum dan kepentingan-kepentingan lain. Kemudian kurikulum harus komprehensif, dinamis, dan cukup fleksibel sehingga mampu mengantarkan mahasiswa untuk mencapai kemampuan yang ditargetkan. Dan dosen tentu saja berperan dalam keberhasilan proses pembelajaran melalui implementasi kurikulum atau di dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, di kami seringkali melakukan diskusi terkait dengan proses pembelajaran. Kita bedah RPS, kita lihat apakah ada kesamaan antara mata kuliah satu dengan yang lain. Terakhir kami melakukan bedah acara kurikulum, panduan kurikulum gitu panduan praktikum ya. Ternyata juga masih ditemukan ada praktikum yang ada kemiripan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Nah, itu penting selalu melakukan proses evaluasi. Bahkan di kami itu evaluasi kita lakukan ketika kondisinya normal, itu setiap pertengahan semester kita lakukan evaluasi. Kemudian tentu saja di tiap semester, di awal semester kita selalu melakukan proses-proses itu. Nah, ini OBI atau siklus PDCA-nya. Jadi pertama kita menetapkan tujuan, profil, dan CPL, desain kurikulum, kesesuaiannya dengan peta kurikulum RPS, lalu implementasinya dalam bentuk teaching learning, kemudian assessment,
Lalu kita juga melakukan benchmarking karena sekarang lagi pandemi, mudah-mudahan proses ini merupakan proses benchmarking, jadi kita bisa membandingkan prodi kita dengan prodi yang sama di universitas lain. Proses ini juga bisa menjadi proses benchmarking. Kemudian tindak lanjut untuk peningkatan mutu terus, kemudian kita lagi CPL lagi terus, siklus seperti ini. Itu adalah ciri dari OBI. Jadi selalu kita menerapkan siklus PDCA-nya. Kemudian pemilihan proses belajar tentu saja tergantung dari filosofi bidang studinya, tidak bisa dipaksakan secara seragam untuk semua program dalam universitas. Pilihan ada pada dosen atau prodi tergantung dari kondisi nyatanya. Bagaimana mahasiswa, laboratorium, dosen, prasarana, dan seterusnya. Ada kebebasan untuk memilih proses pembelajaran yang dinilai efektif untuk mencapai tingkat kemampuan atau kompetensi yang disepakati. Walaupun ada pilihan bebas begitu, tetapi harus meyakinkan bahwa proses yang kita pilih itu bisa menuju atau bisa menggiring siswa, mendampingi siswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Jadi mungkin Bapak Ibu sering melihat kartun ini ya ketika kita menjelaskan tentang student center learning. Jadi OBI itu sangat erat hubungannya dengan student center learning. Jadi pendidikan berbasis OBI itu bukan tentang apa yang diajarkan dosen, tetapi tentang apa yang dicapai oleh mahasiswa. Ya. Jadi gambar ini menjelaskan ada orang yang mengajari untuk meniup fluid begitu ke anjing gitu. Tapi dia ditanya kenapa saya tidak mendengar kalau anjing itu meniup fluid. Maka gurunya mengatakan, saya bilang saya mengajari, bukan saya mengatakan bahwa dia belajar. Nah, ketika kita itu berangkat ke kampus lalu mengajar, artinya kita belum memfasilitasi siswa untuk belajar. Itu kan konsep yang sudah kita ketahui bersama. Lalu bagaimana memulainya ketika OBI itu belum kita terapkan? Maka jangan mulai sekaligus yang besar, buat sebagai sebuah perbaikan berkelanjutan. Kalau sudah biasa, maka akan menjadi kebiasaan. Ya, dream big, act small, begin now. Jadi memang semua diawali dari hal yang kecil. Kemudian ini adalah tahapan penyusunan dokumen kurikulum. Jadi diulang lagi bolak-balik seperti itu begitu ya. Nah, ada yang baru di dalam panduan yang 2020 itu, yaitu tentang memasukkan konten literasi baru dan kebijakan MBKM untuk penetapan profil lulusan. Kemudian juga di dalam peta keilmuan itu juga mengacu pada literasi baru, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, serta C6 tadi. Saya yakin ketika kita berada di pendidikan biologi maupun biologi, ketika kita menggunakan data-data, big data, literasi data, misalnya ketika ada mata kuliah bioinformatika, ketika kita mengajarkan biodiversitas, saya yakin kita sudah menggunakan literasi baru data, yaitu literasi digital. Jadi saya tidak terlalu khawatir dengan biologi atau pendidikan biologi karena pasti sudah menggunakan literasi big data itu. Ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapannya. Kemudian siapa yang berperan. Jadi lihat di situ bahwa keterlibatan dosen itu mulai dari penyusunan mata kuliah sampai ke penerapan pembelajarannya. Kemudian di dalam penuaan profil lulusan, rumusan capaian pembelajaran, kita juga bisa mengikuti dari konsorsium bidang studi. Jadi saya tahu ya seperti tadi kita masuk di KOBI maupun KPBI. Kemudian ini adalah struktur dokumen kurikulum minimal. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat mengerti. Ada identitas program studi, ada hasil evaluasi kurikulum dan case study di dalam pendahuluannya, kemudian landasan perancangan dan pengembangan. Setelah itu ada rumusan profil lulusan atau tujuan pendidikan program studi. Sekali lagi, di sini bukan tujuan fakultas yang terkait dengan pengelolaan prodi, tetapi tujuan pendidikan, karena tujuan pendidikan itu akan diukur. Kemudian setelah itu kita menuliskan rumusan capaian pembelajaran, menetapkan bahan kajian, pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot SKS.
Kemudian ada matrik distribusi mata kuliah, rencana pembelajaran semester, dan manajemen mekanisme pelaksanaan kurikulum. Itu adalah struktur minimal dari kurikulum. Jadi ketika kita menerapkan kurikulum OBI, maka mulai dari akhir, mulai dari profil profesional, mandiri, PPM atau tujuan pendidikan, dan capaian pembelajaran lulusan. Kita mulai dari sana, kemudian ya ini adalah gambar lain gitu ya. Jadi saya tekankan kembali bahwa tujuan pendidikan itu akan kita nilai ketika mahasiswa kita ukur ketika mahasiswa kita sudah lulus 3 atau sampai 5 tahun. Ya, dibalik lagi, diulang lagi di sini pendekatan OBI itu fokus pada capaian pembelajaran. Kemudian di sini tujuan pendidikan program, istilah lainnya itu program educational objektif atau profil profesional mandiri PPM. Pernyataannya menjelaskan pencapaian kualitas spesifik yang diharapkan dari lulusan setelah beberapa tahun berkarir dalam profesinya. Jadi diukur lalu bersifat spesifik untuk setiap prodi. Jadi ini ada apa sih profil profesional begitu ya. Jadi menunjukkan adanya visi misi perguruan tinggi, stakeholder, lalu ada kompetensi ABA 21, ada keunikan di situ, kemudian ada 4.0-nya dan ada sumber dayanya. Jadi ini contoh penulisan tujuan pendidikan. Ini adalah fakultas teknik misalnya setelah 3-5 tahun bekerja, lulusan itu mampu menyelesaikan permasalahan keteknikan bla 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 sebagai insinyur yang bermutu terhadap konsekuensi pekerjaan serta etika maupun profesional. Nah, yang kedua, mengembangkan diri melalui pendidikan pasca sarjana dan kegiatan litbang. Kami menuliskan tujuan pendidikan biologi ini, ada pendidikan biologi UNED, ini ada 4. Yang pertama, unggul dalam bidang biologi dan pembelajaran biologi dan mampu menerapkannya pada permasalahan biologi, pembelajaran khususnya di kawasan agroekosistem. Jadi kawasan agroekosistem itu merupakan spesifik dari ciri khas dari prodi pendidikan biologi di Universitas Jember. Kita sudah mengukurnya terkait dengan kemampuan ini melalui kuesioner terhadap alumni. Lalu yang kedua, adaptif serta mampu melanjutkan studi pada bidang biologi dan pembelajaran biologi maupun bidang yang lain yang terkait. Kami beberapa bulan lalu lakukan kuesioner terhadap mahasiswa angkatan 2011 dan 2012 karena itu sudah 4-5 tahun setelah lulus. Alhamdulillah ada 30% alumni kami yang melanjutkan. Halo Bu. Ya. Ada 30% mahasiswa alumni kami yang melanjutkan studi bahkan sampai ke S3. Kemudian yang ketiga, mampu mengikuti perkembangan iptek dan literat dalam TI khususnya pada bidang biologi dan pembelajaran biologi. Mudah-mudahan nomor 3 itu sudah mencakup literasi baru yang digital. Kemudian yang keempat tentu saja menunjukkan sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air, profesional, dan kepribadian sebagai pembelajar sepanjang hayat. Itu adalah tujuan pendidikan di kami, dan kami sudah mengukurnya untuk mahasiswa angkatan 2011 dan 2012. Kemudian ini adalah profil profesi mandiri kami. Saya pikir kita di prodi pendidikan biologi biasanya profilnya hampir sama, walaupun biasanya ada tambahannya. Di kami ada 3 profil, pendidik biologi, asisten peneliti, karena kita ada di KKNI 6, sehingga kita menuliskannya adalah asisten peneliti, lalu bioentrepreneur. Lalu di sini dituliskan deskripsi profilnya. Jadi pendidik biologi yang menguasai konsep biologi, pembelajaran biologi, sehingga bisa mendukung tugasnya sebagai pendidik biologi di SMA, MAN, atau SMK yang berada di kawasan agroekosistem. Lalu untuk asisten peneliti memberikan kontribusi pada pemecahan permasalahan biologi dan pendidik biologi khususnya di kawasan agroekosistem. Begitu juga yang bioentrepreneur mampu mengembangkan konsep bidang biologi dan pendidikan biologi menjadi peluang bisnis. Itu adalah profil profesi mandiri kami. Kemudian setelah itu kita menetapkan capaian pembelajaran. Jadi banyak istilah ya capaian pembelajaran itu, ada program outcome, ada program learning outcome, student outcome. Dulu pada saat kami menyusun untuk AUNKIA itu namanya ELO, Expected Learning Outcome gitu ya, atau CPL ya, capaian pembelajaran, atau CPP, capaian pembelajaran program. Itu
kualitas dan atribut mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperoleh mahasiswa selama program pembelajaran. Pada saat kami menyusun CPL, yang kami lakukan pertama kali adalah benchmarking ke berbagai prodi pendidikan biologi yang ada di Indonesia, khususnya saat itu yang kami arah itu adalah yang ada di Jawa. Benchmarking bisa langsung datang, bisa langsung kita juga bisa melihat webnya untuk melihat mencari apakah kekhasan kita itu juga dipakai orang lain atau tidak gitu. Dan kita juga melihat CPL yang digunakan di prodi yang lain begitu. Jadi kami lakukan benchmark itu. Kami saat itu datang ke UPI, kemudian ke UNS, ke UMM Malang. Kita juga datang ke ITB, ke IPB, ke UNER, ke UGM gitu ya untuk benchmarking. Walaupun benchmarknya tidak hanya CPL tetapi benchmark segala sesuatu yang terkait dengan prodi. Lalu setelah itu kita petakan ke kurikulum, proses pembelajaran dan asesmen. Ini syarat dari CPL, orientasinya mahasiswa bukan dosen atau mata kuliah, orientasi kepada praktil, belajar bukan kepada proses, kemudian ada 3 karakter urut pencapaian, dapat diukur, dapat diamati, dan relevan dengan kompetensi lulusan yang ada di dalam KKNI. Ya. Ini adalah contoh capaian pembelajaran di keteknikan. Saya banyak mengambil contoh di teknik karena kemarin ketika saya mengikuti pelatihan OBI selama 4 hari, memang yang mengadakan itu adalah Persatuan Insinyur Indonesia begitu ya, PII gitu. Jadi memang yang kita memang diawali penggunaan kurikulum OBI itu banyak diawali dari Fakultas Teknik. Saya juga tidak tahu mengapa bukan FKIP yang mengawali, tetapi itu teknik yang mengawali gitu ya. Jadi di sini kebetulan capaian pembelajarannya ada 8 Bapak Ibu. Kemudian di sini ada merancang, memiliki kemampuan berkomunikasi dan mentransformasi ide-ide berbasis iptek. Untuk capaian pembelajaran punya kami itu ada 10 gitu ya. Jadi kami juga pernah memiliki CPL yang banyak itu ya, kalau tidak salah kami punya 33 saat itu. Namun kami juga tidak tahu ini CPL harus diapain begitu ya, hanya mengadopsi dari KKNI gitu. Nempelkan saja di RPS, tetapi pada saat itu kami juga tidak tahu dan tidak harus tahu bagaimana mengukur CPL yang banyak tersebut begitu, karena perintahnya kan saat itu tidak jelas, sehingga kami hanya adopt saja dari KKNI begitu, ikut-ikutan begitu, dan ditempelkan di RPS tapi tidak diukur gitu. Setelah kami tahu bahwa CPL itu merupakan yang harus diukur karena kita menetapkan kurikulum itu berdasarkan CPL, sehingga ketika kita mau mengevaluasi kurikulum harusnya kan berdasarkan ketercapaian CPL. Akhirnya kami belajar ke sana kemari, benchmark, kemudian ikut pelatihan segala macam begitu. Akhirnya kami menetapkan bersama tim itu ada 10 CPL dan ini sudah disepakati di prodi kami dan sudah diterapkan sejak tahun 2018. Yaitu ada 10 CPL dan yang terakhir ini disesuaikan dengan subjek spesifik dari ASIN. Jadi karena tahun ini insya Allah sebentar lagi kami mau submit yang ASIN, sehingga kami CPL-nya disesuaikan juga dengan subjek spesifik dari ASIN. Nah, yang pertama menganalisis prinsip biologi dan pengetahuan yang relevan dengan ilmu pengetahuan alam. Kemudian yang 6, CPL 6 itu adalah CPL yang menjadi spesifik dari kami, yaitu mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan biologi untuk menyelesaikan permasalahan sumber daya hayati, lingkungan, dan pembelajaran biologi dalam kawasan lingkup agroekosistem. Itu adalah CPL spesifik kami. Kemudian untuk mengantisipasi literasi big data, literasi baru, ada CPL 7 yang terkait dengan TIK, kemudian ada terkait dengan literasi manusia di 9 itu kami ada CPL kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi. Itu insya Allah mudah-mudahan ini sudah sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan di dalam KPT 2020. Kemudian ini adalah yang CPL Industri 4.0 gitu ya, ada literasi data, kemampuan pemahaman, menganalisis menggunakan data, literasi teknologi, literasi manusia, pemahaman tanda-tanda revolusi industri 4.0 dan pemahaman ilmu. Kemudian CPL itu harus bisa diakses untuk memastikan outcome yang dijanjikan.
sudah terrealisasi atau tidak. Nah, kita harus menetapkan asesmen ketercapaian CP pada mata kuliah lalu memastikan bahwa asesmen dapat dilakukan sesuai dengan CP. Oleh karena itu, setiap CP diperjelas dengan indikator. Jadi setelah menetapkan CP, kami juga menetapkan indikator kinerja untuk mengukur CP tersebut, dan nanti dari indikator kinerja itu akan diturunkan menjadi CPMK dan sub CPMK. Jadi ketika CPL kami itu mampu menganalisis prinsip-prinsip biologi, maka kita lihat indikatornya. Untuk mata kuliah dasar, misalnya biologi dasar, tidak mungkin dia langsung menganalisis. Tetapi dalam hal ini indikator kinerja untuk mata kuliah dasar bisa mendeskripsikan prinsip-prinsip biologi dan pengetahuan yang relevan secara mandiri. Nah, dari indikator kinerja ini nanti akan diturunkan menjadi CPMK dan sub CPMK. Nah, sub CPMK itulah yang akan diukur di mata kuliah. Kemudian nanti akan kita lihat hubungannya dengan CPMK dan CPL, maka nanti prodi dapat menyimpulkan dari mata kuliah ini CPL ini sudah tercapai sekian persen. Gitu. Jadi berarti yang namanya kurikulum itu bukan sekedar daftar mata kuliah, tetapi harus bisa menjelaskan rencana program pendidikan yang dialami oleh mahasiswa dari awal sampai akhir. Jadi tadi jelaskan berkurikulum cakup capaian pelajaran, struktur pembelajaran, materi, proses penilaian. Nah, jika suatu kurikulum direalisasikan oleh pembelajar, maka kurikulum itu akan menjadi pendidikan. Ya, jadi ini adalah yang maksud dengan kurikulum backward, jadi dari belakang, dari profil CPL terus gitu sampai ke CPMK. Itu adalah yang kurikulum OBI. Jadi bedanya, mari kita evaluasi diri. Ketika kita mau mengajar gitu ya, menyusun RPS katakanlah, apakah yang kita lakukan adalah choose textbook, memilih textbook, kemudian nulis silabus, kemudian menulis bahan kuliah, lalu menulis soal ujian, ataukah kita memformulasikan dulu learning outcome-nya, lalu specific learning objective-nya, lalu design assessment, kemudian kita mengembangkan learning activity-nya gitu ya. Ini hampir sama dengan student center. Nah, itu jadi ini adalah standar-standar pengembangan kurikulum, jadi penetapan PO ya tadi program educational objective, lalu penetapan outcome PO, capaian pembelajaran. Jadi di sini bisa sesuaikan dengan akreditasi nasional maupun internasional. Lalu materi pembelajaran, delivery method, data materi pelajaran, dan student assessment method, kita bisa memberikan proporsi yang jelas untuk setiap bidangnya. Kemudian ini adalah hierarki ya, saya ulang lagi, PO itu diukur kurang lebih 5 tahun setelah lulus, kemudian CPL diukur pada saat mahasiswa kita lulus, lalu CPMK diukur pada saat mahasiswa lulus mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan student assessment ada di dokumen RPS. Kemudian seluruhnya itu menjadi dokumen kurikulum. Nah, untuk memastikan pembentukan profil oleh capaian, maka kita bentuk yang namanya bikin peta hubungan antara CPL dengan profil. Karena kami punya CPL 10 tadi, maka untuk profil pertama begitu ya. Ini untuk tujuan pertama, tujuan pertama itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu untuk mencapai tujuan pendidikan pertama. Untuk yang tujuan kedua yang terkait dengan melanjutkan kuliah, itu CPL yang mendukungnya adalah 1, 2, 3, dan 8. Begitu seterusnya. Kemudian juga kita harus menuliskan hubungan antara profil lulusan dengan CP Prodi. Ketika kita menetapkan 10 CP, maka mana yang untuk mendukung pendidik biologi, mana yang untuk mendukung peneliti muda, mana yang untuk mendukung bioentrepreneur. Ketika Bapak Ibu punya CPL itu sampai lebih dari 30, silakan menuliskan hubungannya dengan profil lulusan. CP dihubungkan dengan profil lulusannya. Setelah itu kemudian kita juga bikin matrik atau peta matrik kurikulum. Kita punya mata kuliah ya, yang di mata kuliah
Sebenarnya kalau urutannya kan CPL dulu, baru kemudian kita menyusun mata kuliah. Nah, kita harus bikin matriknya supaya kita yakin bahwa CPL itu terukur pada mata kuliah apa. Jangan sampai ada CPL yang kita tuliskan tetapi tidak diukur pada mata kuliah apapun. Atau ada mata kuliah yang dititipi CPL yang banyak sekali begitu. Jadi kita harus membuat peta atau matrik kurikulum. Misalnya di sini untuk morfologi tumbuhan kami menitipkan ke mata kuliah ini karena prodi yang menetapkan CPL-nya. CPL mata kuliah morfologi tumbuhan adalah CPL 1 terkait dengan teorinya, kemudian CPL 3 terkait dengan praktikumnya, kemudian CPL 10 itu terkait dengan sikapnya. Itu yang lalu terus keseluruhan mata kuliah yang kita tawarkan itu harus dihubungkan dengan CPL-nya sehingga kita yakin bahwa CPL tersebut memang terukur dan diukur dalam mata kuliah. Jadi sekali lagi jangan sampai ada CPL yang tidak dititipkan pada mata kuliah apapun atau ada CPL yang tidak diukur sama sekali. Lalu apa kegunaannya? Tentu saja memastikan proses transformasi pengetahuan kecakapan sikap yang runtut bagi pembelajar. Mengurangi redundansi materi, jadi ya setelah kami menerapkan itu, kemudian kami mencoba melihat materi-materi yang ada pada mata kuliah, kami menemukan ada mata kuliah yang ada bahan kajian yang terulang, ada juga bahan kajian yang tidak diajarkan di mana-mana. Itu di tahun 2018 kamu menemukan itu, sehingga mudah-mudahan semakin kesini semakin sudah baik gitu ya, sudah ketemu. Jadi mudah-mudahan sekarang di kami itu sudah tidak ada lagi redundansi materi maupun materi yang terlupakan tidak diajarkan gitu. Itu adalah kegunaan dari pemetaan kurikulum. Jadi ketika kita menyakur capaian pembelajaran ada lebih dari 30, berarti peta kurikulumnya panjang sekali begitu ya. Panjang sekali dan pastikan bahwa itu semuanya terukur. Yang itu untuk nah ini contoh penulisan matrik organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum. Ada organisasi horizontal, keluasannya, gitu ya. Kemudian vertikal itu adalah kedalamannya. Itu. Berikutnya ini adalah tahap perencanaan pembelajaran. Diulang lagi bahwa kurikulum itu ada analisis, ada desain, development, implementasi, dan kemudian ada evaluasi. Nah, karena kami itu sekarang sedang menyusun untuk akreditasi ASIN, maka perjuangan berat kami itu ketika kami harus menyusun portofolio mata kuliah. Jadi portofolio mata kuliah itu kita melihat misalnya saya mengajar morfologi tumbuhan. Kami menuliskan ketercapaian CPL yang dititipkan ke mata kuliah morfologi tumbuhan untuk CPL 1, 3, dan 10. Dari hasilnya kami analisis mengapa CPL 1 yang tercapai misalnya masih 70%, mengapa yang CPL 2, CPL 3 masih 80%. Kami tulis alasannya, lalu rencana perbaikannya seperti apa, kemudian kami lakukan perbaikan untuk semester berikutnya, kita ukur lagi CPL-nya, lalu kita tulis lagi alasannya, lalu improve-nya seperti apa. Sehingga CPL itu menjadi bukti hidup dari mata kuliah tersebut. Dengan adanya portofolio, maka mata kuliah itu tidak lagi menjadi mata kuliah hak milik, tetapi mata kuliah prodi. Dan setiap orang yang akan mengajar morfologi tumbuhan ketika bidangnya sesuai, maka dia bisa melihat portofolio yang sudah dibikin sebelumnya. Dia harus tahu bagaimana untuk meningkatkan CPL prodi yang dititipkan kepada mata kuliah morfologi tumbuhan, misalnya seperti itu. Jadi di sini kalau rumusan pada CPL itu masih umum, kemudian pada mata kuliah itu sudah spesifik. Lalu yang bisa diukur itu ketika sudah menjadi sub CPMK, ada indikator, kemudian ada instrumen. Nah, ini adalah contoh-contoh perumusan CPMK. Saya pikir Bapak Ibu sangat tahu persis bagaimana harus menuliskan perumusan CPMK yang bisa diukur. Kemudian terkait dengan MBKM, jadi di kami sekarang karena kebetulan kami mendapatkan hibah MBKM, kami hanya
tiga yang kami tawarkan ke mahasiswa untuk awal ini, yaitu kredit pertukaran pelajar atau kredit transfer yang mudah-mudahan semester depan bisa diimplementasikan di kita di Unsiah dan Pendidikan Biologi UNED. Kemudian untuk penelitian dan asistensi mengajar, saya yakin asistensi mengajar pasti akan kita ambil menjadi model MBKM ya, karena kita punya mata kuliah yang PPL atau PLP. Nah, dalam hal ini, dalam mengimplementasikan MBKM, kita tetap fokus pada pencapaian CPL, lalu pastikan bahwa hak belajar maksimum 3 semester itu mahasiswa mendapat pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang gayut dengan CPL prodinya. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, merdeka belajar itu bukan berarti merdeka tanpa batasan. Merdeka tetapi gayut dengan CPL prodi. Lalu implementasi MBKM mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaannya. Itu. Kemudian kurikulum harus dirancang dengan fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan iptek dan tuntutan bidang pekerjaan. Karena tadi kurikulumnya itu disusun berdasarkan CPL, saya yakin ketika kurikulum disusun berdasarkan CPL maka akan menghasilkan kurikulum yang fleksibel. Lalu ada berbagai pertanyaan yang biasa ditanyakan ketika kita akan menerapkan CPL MBKM. Salah satu yang sering ditanyakan adalah apakah dengan MBKM harus dibuat CPL baru? Jawaban di dalam buku tersebut adalah tidak, karena rumusan CPL dan CPMK sudah ada dan dapat digunakan. Ketika kita melaksanakan MBKM di luar perkuliahan, apakah perlu dibuat RPS? Terima kasih sudah dicoret ya. Ya, untuk menunjukkan ya. Jadi perlu ya. Jadi kami pun sekarang selain 3 model itu, kebetulan mahasiswa kami juga ada yang berprestasi di PHP 2D gitu ya, dan PHP 2D itu pada saat pembuatan proposalnya harus sudah ada program MBKM-nya. Oleh karena itu kami juga harus membuatkan RPS untuk kegiatan yang mandiri atau proyek mandiri dari mahasiswa. Kemudian ini adalah contoh peta kurikulum prodi sarjana dengan implementasi MBKM. Itu di sini contohnya adalah dalam skripsi begitu. Nanti kita boleh menambahkan kompetensi baru, tetapi bukan CPL yang baru. Kemudian ini adalah yang kami desain gitu ya. Mengacu kepada panduan MBKM. Jadi kita juga ini sama ya, maksimal 1 semester kalau di dalam universitas sendiri. Kalau dia ngambil di perguruan tinggi lain atau di luar perguruan tinggi, dia maksimal 2 semester. Nah, kami menawarkan MBKM itu untuk kredit transfer itu dari semester 3. Kemudian untuk asistensi mengajar dan riset itu kami tawarkan mulai di semester 6 dan 7. Itu yang akan kami laksanakan. Mungkin itu sebagai gambaran awal terkait dengan kurikulum dan apa yang sudah kami lakukan. Kalau boleh bercerita, kami seringkali melakukan perbaikan di kurikulum, termasuk juga di penyesuaian RPS gitu ya. RPS kami dari 2017 sampai sekarang itu sudah mengalami perubahan format sampai 4 kali. Terakhir kami kemarin bersepakat dengan teman-teman karena kami menemukan rancangan pembelajaran yang lebih mudah untuk mengukurnya begitu ya. Karena di dalam panduan juga sudah 3 kali gitu ya, sehingga kami menyesuaikan terus dengan perubahan itu, dan terakhir kami mendapatkan gambaran yang sangat mudah itu dari Bu Leni itu dari KJM UGM gitu ya. Jadi kami coba menerapkan dengan teman-teman. Mungkin akan saya tunjukkan RPS kami yang terakhir. Saya contohkan punya saya saja begitu. Ini jadi CPL prodi yang kami tetapkan di mata kuliah fisiologi tumbuhan itu ada 3, CPL 1, 3 dan 6. Lalu dari CPL itu kami turunkan menjadi ada 3 CPMK. Kami mengacu CPMK itu dari indikator kinerja. Itu jadi untuk CPMK 1 itu dari 1D, indikator kinerja 1D. Kemudian CPMK 2 itu dari 3D dan untuk CPMK 3 itu dari 6E.
Kemudian setelah itu kami merumuskan sub CPMK-nya. Jadi untuk CPMK 1 yang diturunkan dari CPL 1 itu ada sub CPMK-nya ada 10. Kemudian untuk yang CPL 3, CPMK 2 itu kami ini yang praktikum ya. Kemudian untuk yang 6, yang CPL 6, CPMK itu kami ada 2 sub CPMK. Kemudian ini sama seperti sebelumnya. Lalu di sini kami menuliskan metode penilaian dan kaitan dengan CPMK-nya ada di sini. Jadi ternyata ketika kita merumuskan dari awal metode penilaiannya, lalu kaitannya dengan CPMK, maka akan mempermudah kita pada saat proses pembuatan RPS-nya. Jadi penilaian itu tidak harus semua sub CPMK itu kita ukur dengan ujian tulis gitu ya. Maka di sini kami untuk UTS itu kami hanya untuk mengukur sub CPMK 2, 3, 4. Itu presentasinya 20%. Kita hubungkan dengan CPMK. Kemudian untuk sub CPMK 4 kami ukur melalui PJBL. Itu jadi anak-anak mengamati jam biologis pada tanaman berbunga begitu. Dia pengamatan berkelompok selama 3 hari, kemudian dia mempresentasikannya dan buat laporan pengamatannya. Kemudian untuk sub CPMK 4 yang terkait dengan metabolit sekunder, kami minta mahasiswa untuk literasi artikel metabolit sekunder. Lalu untuk sub CPMK 7, sub CPMK 8, kami mengukurnya melalui presentasi kelompok dan melalui presentasi kelompok dia membuat PowerPoint dan makalah. Untuk sub CPMK 6, 9, 10 kami ukur dengan UAS gitu ya. Lalu untuk praktikum kita ukur sendiri di situ ada 30% yang terkait dengan tes, performa, laporan praktikum maupun responsi. Lalu untuk ada lagi tugas yang terkait dengan PJBL gitu ya, yang untuk sub CPMK yang terkait dengan fotosintesis itu ada rubrik, ada laporan proyeknya. Itu yang kami tuliskan dan kami merasa sangat enak ketika metode penilaian dan kaitan CPMK-nya itu ada di atas di sini. Berikutnya baru kami menuliskan penjelasan lebih lanjut. Di sini ada luring dan daring. Kami ketika kita sekarang adalah daring, maka utamanya tentu saja di daring. Kemudian luring tetap ada tugas-tugas untuk luringnya. Jadi kami tulis minggu pertama CPMK mana yang akan kita capai, sub CPMK mana yang akan kita capai, lalu indikator komponen penilaiannya seperti apa. Ketika kita sudah nulis di sini, maka itu menjadi lebih mudah. Kemudian dan di sini sudah masuk dulu kami masih bingung memasukkan konten praktikum di dalam RPS. Nah, ketika kami sudah memasukkan praktikum di dalam RPS, itu semakin terlihat ya, semakin kemudian kita menyadari misalnya ada beberapa praktikum yang terlalu banyak gitu, ada praktikum yang sama sekali nggak disentuh gitu. Materinya ada tapi praktikumnya tidak ada begitu. Nah, itu akhirnya dengan ini kami merasa sedikit nyaman dengan lebih nyaman untuk menggunakan RPS tersebut. Karena misalnya di minggu kedua kami sudah ada praktikum, maka di minggu kedua itu yang dicapai itu adalah CPMK 1 dan CPMK 2. Sudah mulai praktikum dan seterusnya. Itu untuk yang untuk yang RPS-nya. Kemudian untuk rubrik-rubrik yang digunakan bersama, kami Prodi menetapkan rubrik bersama dan ditetapkan oleh Prodi. Ya, kalau boleh saya tunjukkan rubriknya sebentar. Kami Bapak Ibu sudah terlihat judulnya naskah kurikulum ya? Sudah, Bu.
Ya baik. Di sini kami coba untuk rubrik saya Bapak Ibu kan kebayang ya kita mata kuliah itu harus banyak harus misalnya kita menggunakan presentasi gitu. Kita tahu ya bahwa teman kita juga banyak yang menggunakan presentasi. Ketika rubrik yang digunakan dalam satu prodi itu berbeda, itu kan akan menjadi pertanyaan. Oleh karena itu kami membuat rubrik-rubrik pembelajaran yang itu sekiranya digunakan oleh banyak dosen begitu. Nah, ini adalah rubrik penilaian. Jadi dari mulai rubrik penilaian PowerPoint, kemudian presentasi, itu sampai kepada makalah praktikum jelas ya, karena praktikum hampir semua mata kuliah kebiologian itu ada praktikum. Kemudian untuk debat atau mata kuliah metode-metode yang biasa digunakan dan itu membutuhkan rubrik, itu prodi pada saat itu membuat rubrik bersama-sama. Kemudian kita validasi bersama sehingga karena yang datang saat itu hampir semua dosen, saya yakin insya Allah valid ya rubrik tersebut. Kemudian juga kami terbiasa untuk membuat rancangan tugasnya begitu ya, dan ini formatnya ada di panduan gitu. Jadi kita sudah tahu CPMK mana tugas ini gitu ya, CPL-nya mana, sub CPMK mana, kemudian kita tetapkan di sini berapa persentase penilaiannya, itu kita sampaikan ke mahasiswa di dalam e-learning kita. Jadi sebelum pembelajaran kita sampaikan rancangan pembelajarannya, kemudian juga LKM maupun RTM yang akan digunakan di dalam proses pembelajaran tersebut. Mungkin itu gambarannya. Jadi ini kurikulum kami. Jadi harus runtut ya. Kami juga berjuang untuk membuat ini gitu ya. Ketika kami menuliskan di sini ada visi, sebenarnya juga ada berpendapat prodi itu sebenarnya tidak punya visi, yang punya visi itu ada perguruan tinggi begitu ya. Namun kami menganut yang prodi ada visi gitu ya. Ketika kami di sini ada agroekosistem, ke bawah pun sampai kepada misi, kemudian tujuan prodi, tujuan pendidikan ya, kemudian di dalam CPL terus juga harus ada kaitannya dengan tujuan atau visi misi yang sudah kita tetapkan. Harus inline terus Bapak Ibu. Kemudian ini saya tunjukkan yang kalau bahan kajian kami mengacu langsung ke KOBI ya, karena di KOBI naskah kurikulumnya sudah sangat mudah untuk diacu. Kemudian yang saya tunjukkan ini adalah mapping kurikulumnya, kemudian ini adalah keterkaitan CPL-nya. Jadi kita pastikan bahwa semua CPL itu sudah kita titipkan ke mata kuliah, tidak ada satupun CPL yang tertinggal, dan kita harus ukur CPL tersebut melalui sub CPMK yang ada di mata kuliah. Kemudian ini dihubungkan lagi dengan indikator kinerja. Jadi sama-sama CPL 1, tetapi indikator kinerjanya itu berbeda tergantung dengan materi perkuliahannya. Kemudian juga kami menetapkan metode pembelajaran ada di sini. Kemudian asesmennya seperti apa juga ada di dalam kurikulum. Mungkin itu sebagai bahan diskusi kita, Bu Safrida, mohon maaf gitu ya, agak bicaranya mungkin tidak terlalu bagus nih, agak beletot begitu ya. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu pemateri yang telah memaparkan materi mengenai kurikulum. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Silakan kepada Bapak, Ibu yang ada merasa penasaran atau bisa juga share informasi, kami persilahkan. Untuk sesi pertama kita minta 3 penanya dulu, nanti kalau ada waktu kita akan buka sesi berikutnya. Mungkin yang disampaikan oleh saya tadi sudah semua dilakukan ya Bu di UNSIA. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya,
seperti kata pepatah, kolam ikan banyak buaya, tak ada yang berani memasukinya. Jangan malu untuk bertanya, semoga berkah akan ilmunya. Silakan Bapak Ibu. Bu Safrida, Ibu, apa yang saya sampaikan tadi, apakah sesuai nggak Bu ya dengan harapan bayangan Bu Safrida, ataukah jauh dari harapan Bu? Ya, baik. Terima kasih Bu Iis. Sudah terdengar suara saya Bu Iis? Sudah Bu. Terdengar jelas Ibu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Iis. Jadi kami sangat senang sekali dan sangat tercerahkan ya tadi pemaparan Ibu terkait dengan kurikulum. Nah, di prodi kami Ibu, memang kami sedang melakukan revisi kurikulum ya, sedang proses, dan banyak sekali tadi yang kami menyimak bahwa bagaimana menyusun KPT 2020. Ya, materinya menarik Bu. Mungkin ini masih malu-malu bertanya ya. Ya, saya Bu ingin ini saja mungkin ya, ingin mengetahui di dalam kurikulum KPT 2020 kita kan akan melaksanakan 8 program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, dalam melaksanakan 8 program tadi, ini kita apakah bisa kita masukkan langsung ke dalam perkuliahan, misalnya Ibu kewirausahaan. Kami ada mata kuliah kewirausahaan biologi. Di sana juga ada entrepreneurship ya, ada PIC entrepreneurship. Ini kami belum bentuk PIC entrepreneurship untuk membina entrepreneurship mahasiswa. Nah, kami ada beberapa mata kuliah yang nantinya dapat terintegrasi dengan kurikulum 8 program di kurikulum Merdeka tadi ya. Itu kalau pengalaman Ibu di sana, di UNES, apakah langsung diintegrasikan 8 program tadi ke dalam kurikulum, atau nanti kita bentuk lagi PIC sendiri, ada 8 PIC yang menangani program tersebut, sehingga pada saat evaluasinya nanti dan proses evaluasi dan monitoringnya kita lebih mudah ya dalam mencapai target-target yang ingin kita lakukan. Mungkin itu saja Ibu Iis, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Ibu Safrida, apa langsung ditanggapi atau kita kumpulkan dulu Bu? Langsung ditanggapi saja Pak, nanti saya lupa menjawabnya. Nah, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Safrida yang terkait dengan model MPKM. Kalau kita jeli membaca panduan itu Bu, jadi kita tidak dipaksa untuk langsung melaksanakan 8 model itu, gitu ya. Kita melihat mengukur kemampuan kita, apakah kita bisa memfasilitasi dengan baik ketika kita mau melaksanakan keseluruhan model tersebut, begitu. Apa yang kami lakukan? Kami lakukan adalah model MPKM yang kami pilih adalah yang punya historinya di kami Bu, begitu. Yang belum punya histori kita raba nanti ketika ini yang sudah jalan itu sudah kita evaluasi dan bisa berjalan dengan baik gitu. Karena memang di situ juga kita tidak dipaksa untuk melaksanakan 8 model. Kami tadi asistensi mengajar karena kita punya pengalaman di dalam PPL gitu ya, dan kita punya kerjasama yang baik dengan sekolah-sekolah. Itu tadi sudah saya katakan kita menawarkan dimulai di semester 6 dan 7. Kita batasi dengan SKS. Mahasiswa harus memilih sudah menempuh SKS misalnya 120 SKS. Dan saya juga tidak mau kemudian mahasiswa kita itu ketika kita kirim MPKM itu ternyata mendapatkan kesan yang tidak baik, sehingga kami juga membatasi dengan IPK dan aktivitas dia di dalam organisasi kemahasiswaan supaya mahasiswa juga terpacu. Kemudian berarti kami tidak merubah ya Bu ya, tidak merubah konten di dalam mata kuliah. Kemudian kredit transfer ya, yang saya mengacu mata sakti. Permata sakti itu kan bebas gitu ya. Itu oleh karena itu juga kami menawarkan untuk pertukaran pelajar itu mulai dari semester 5.
Gitu. Kami punya SOP tersendiri, pedoman teknis tersendiri untuk pelaksanaan MBKM gitu ya. Ketika mahasiswa itu mengambil program pertukaran pelajar begitu, maka di situ ada persyaratannya apa yang kita lakukan, dan kalau kita cermati di panduan itu yang berperan itu sebenarnya bukan prodi. Prodi menyiapkan fasilitasnya itu, peraturan-peraturannya, yang berperan nanti adalah DPA. Dosen pembimbing akademik yang akan mengatakan, kemudian nanti bersama prodi menetapkan proses kegiatan dia di sana. Kalau itu belum ada RPS-nya, misalnya tadi kegiatan yang project independen itu ya, kita harus bikinkan RPS-nya. Nih kami sedang membikinkan RPS untuk anak-anak yang mendapatkan hibah PHP 2D, karena itu harus ada pengakuan MBKM-nya. Nah itu kita terkait dengan yang Ibu tanyakan yang kewirausahaan, kami tidak menerapkan itu di semester ini. Namun banyak pengalaman yang khususnya dari UM ya Bu, UM itu mengambil model MBKM ini. Jadi tidak lagi di mata kuliah Bu, jadi anak-anak itu tidak perlu ngambil mata kuliah itu ketika dia mengambil program kewirausahaan. Nah dia melakukan dia bisa melalui program PKM kewirausahaan Bu. Jadi kami juga ini mahasiswa ada yang dapat PKM kewirausahaan tuh Bu. Anak-anak tuh kan 3 bulan tuh melakukan kegiatan PKM itu. Kita kan tahu ketika MBKM yang di perkuliahan kan harus jam kegiatannya harus terpenuhi. Kami kemarin sudah hitung. Jam perkuliahan tuh minimal satu semesternya dia satu SKS-nya itu 30 jam. Satu semester gitu ya. Nah, ketika dia dalam 3 bulan saya yakin itu bisa dia penuhi untuk pemenuhan jam kegiatannya. Nah, dari PKMK itu kita lihat kegiatannya bisa sesuai nggak dengan mata kuliah Ibu tadi kewirausahaan kegiatannya. Jadi kita arahkan ketika mahasiswa memanggil kewirausahaan apa saja nih yang bisa kita kovalensikan mata kuliahnya. Kalau kemarin yang dicontohkan oleh Pak Hadi, Dekan MIPA UM Bu, biologi, kebetulan beliau biologi, beliau menyontohkan ketika mahasiswa itu mengambil kewirausahaannya dan di situ ada yang terkait dengan kultur jaringan kewirausahaannya begitu. Berarti dia ketika dalam kegiatan kewirausahaannya yang 3-6 bulan itu kita lihat kultur jaringan yang dia lakukan seperti apa. Nah, ketika dia bisa memenuhi CPR dalam kultur jaringan, berarti dia tidak perlu menempuh kultur jaringan, cukup dari kegiatan kewirausahaannya. Dan dia tidak perlu ngambil mata kuliah kewirausahaan ketika itu belum dia ambil. Dia diambil boleh melalui kegiatan kewirausahaan yang model MPKM. Mungkin itu yang saya tangkap ya terkait dengan program MPKM. Jadi tidak double gitu. Ini contoh mahasiswa kami PHP 2D-nya itu mengajari masyarakat gitu dan dia menghasilkan bahan ajar untuk masyarakat. Kita lihat ternyata bahan ajar yang dihasilkan itu bisa memenuhi CPL bahan ajar karena kami ada mata kuliah pengembangan bahan ajar. Oleh karena itu anak-anak yang ngambil PHP 2D itu tidak perlu lagi mengambil pengembangan bahan ajar karena dia sudah ambil melalui program MBKM. Mungkin seperti itu Bu Safrida untuk yang MBKM-nya. Ya baik, terima kasih Bu Iis. Sama-sama. Ya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Untuk di kolom chat itu udah ada link absen, silakan diisi. Isi nama dan gelar sesuai kesalahan bukan dari kami. Itu tergantung dari Bapak Ibu yang mengisinya. Karena sertifikat ini akan dikirim otomatis setelah Bapak Ibu mengisi link yang ada. Kalau boleh tahu CPL-nya ada berapa ya Bu di prodi pendidikan biologi? Unsia. CPL-nya 12. Agak terputus, mohon maaf Bu. Ibu, saya bantu jawab. Mungkin yang terakhir kali, kalau tidak salah itu sekitar 11 CPL-nya itu. Tapi itu CPL khusus saja. Kalau total yang untuk CP
CP umum dan CP sikap itu kita mengadopsi SN Dikti, kemudian CP pengetahuan dengan CP khusus 11 kalau tidak salah saya. Apa saya salah ya? Mungkin itu cuma satu aja CP umum saja. Saya lupa berkasnya ini yang terakhir kami susun gitu. Baik, terima kasih Bu Wiwit. Sebenarnya itu tidak apa-apa ya CPL mau 30 mau 40 begitu ya. Asalkan pastikan bahwa CPL tersebut itu diukur. Saya itu dulu pernah ya Bu ya, yang untuk pertama kali di tahun 2017 saya menuliskan CPL sikap itu ada 12. 10 dari SNDikti KKNI ya, kemudian yang 3 itu yang 2 itu dari universitas. Saya nggak ngerti mau diapain itu CPL itu. Pasangkan aja begitu ya di dalam kurikulum. Kemudian juga saya pada saat itu tidak sempat memeriksa tidak membuat peta kurikulum yang memuat seluruh CPL itu. Gitu. Ketika itu kita titipkan ke mata kuliah yang untuk sikap begitu ya. Dan kalau kita lihat ada contoh misalnya RPS sikap saja di dalam satu mata kuliah ada sikap itu ada sampai 2 atau 3 begitu. Mungkin Bapak Ibu punya kemampuan untuk mengukurnya, tapi saya belum kebayang ya gitu ya mengukur CP misalnya dalam satu mata kuliah itu ada 6 CPL gitu, atau ada misalnya dari 22 gitu ya ada 8 CPL diukur di dalam mata kuliah gitu ya. Yang masing-masing misalnya yang CPL sikap misalnya ada 12, Prodi punya salah satu mempermudah teman-teman itu Prodi membuat rubrik sikap gitu ya dari 12 tersebut, dan kita memastikan bahwa ke-12 tersebut itu tidak ada yang tertinggal di dalam mata kuliah, terbagi ke berbagai mata kuliah. Jadi CPL sikap kan tidak hanya kita titipkan ke mata kuliah agama atau mata kuliah kewarganegaraan gitu, tetapi kita juga titipkan ke mata kuliah yang ada di prodi yang khusus untuk ke pendidikan biologinya begitu. Nah, mudah-mudahan sih Bapak Ibu sudah membuat matrik hubungan gitu ya antara CPL dengan mata kuliah. Ketika itu sudah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana mengukurnya begitu. Rubriknya sudah ditetapkan begitu, kemudian pastikan bahwa ketika sudah dititipkan ke mata kuliah, maka kita harus mengukur gitu ya, setiap dosen harus melaporkan ketercapaian CPL yang dititipkannya kepada mata kuliah, dan nanti Prodi akan mengukur di akhir itu akan mengukur seluruh ketercapaian CPL mata kuliah yang dititipkan CP Prodi yang dititipkan pada mata kuliah itu untuk data Prodi. Jadi kebayang Bu Safrida ya, ketika Ibu banyak CPL-nya itu berarti semakin banyak kegiatannya begitu. Makanya saya kami teman-teman di sini ketika mendapatkan pencerahan terkait dengan OBI, lalu kami benchmark ke UPI saat itu UPI itu CPL-nya 12, total 12. Karena UPI itu juga sebelumnya kan UNKA ya Bu ya. Kemudian UNN Malang itu pendidikan biologinya juga sudah UNKA begitu. Dia punya kalau tidak salah 13 CPL. Kemudian terakhir kami kemarin mengundang Kaprodi Pendidikan Biologi UNY karena baru mendapatkan akreditasi ASIN. Beliau juga CPL-nya tidak banyak ya, sekitar 10 CPL. Nah, kalau sudah 10 CPL atau maksimal 15 CPL itu masih terbayang untuk mengukur ketercapaian CPL itu dalam mata kuliah. Maka ketika saya ditanya apa boleh CPL-nya banyak, ketika Prodi memastikan bahwa CPL itu dapat diukur gitu ya, maka sah-sah saja gitu ya, mengadopsi dari KKNI gitu ya, dengan kita tidak melihat kondisi atau cita-cita yang kita inginkan dari Prodi kita begitu, sah-sah saja ketika kita bisa mengukurnya begitu. Namun kami termasuk yang menganutnya gitu adalah yang ke OBI gitu ya, OBI, dan kebetulan kami mau mencapai akreditasi ASIN, subjek spesifiknya jelas di situ, dan ketika CPL-nya itu banyak sekali, itu menjadi pertanyaan besar gitu ya. Pertanyaan besar bagaimana cara mengukur CPL tersebut. Itu sih sharing saja ya, jadi apa yang sudah kami lakukan begitu. Mungkin itu. Saya boleh izin bertanya Pak Yomil? Kan Ibu.
Ya, terima kasih Bu Iis. Untuk OBI sendiri mungkin saya ini dulu pernah belajar 5 tahun yang lalu ya. Pengalaman saya memang backward design itu kalau menurut saya memang lebih memudahkan kita karena sebenarnya kita menentukan dari belakang ya. Nah, itu pengalaman yang bisa, maksudnya dari penjelasan Ibu juga saya sangat setuju sekali ya jika mengarah pada OBI. Mungkin prodi kita belum sampai ke situ saat ini, tetapi pertanyaan saya seperti ini Bu, bagaimana kiat Ibu misalnya ini kan kalau CPL itu sendiri kita bisa desain, mungkin tim kurikulum bisa mendesain untuk CPL dengan bantuan nanti mungkin FGD dengan dosen-dosen yang lainnya, tetapi kan untuk CPMK ini kan sudah khusus dan spesifik ya bagi setiap mata kuliah. Nah, ini yang maksud saya ini yang belum saya lihat di RPS masing-masing pengampu mata kuliah ini CPMK itu sendiri gitu. Bagaimana kiat-kiat bisa supaya misalnya pembuatan RPS itu menjadi lebih benar dan lebih bagus gitu. Kira-kira yang bisa disarankan untuk setiap tim kami gitu. Misalnya pengajar di FKIP Biologi. Terima kasih Bu Iis. Baik, terima kasih Bu Wiwit atas pertanyaan menariknya. Sharing pengalaman ya Bu ya. Jadi kami itu Iya, ya mulai merumuskan itu sejak kami mencanangkan kami ingin EUNQA ya di tahun 2017. Kemudian kita mulai dari awal, dari nol saat itu gitu ya. RPS pun teman-teman sudah bikin, tetapi kita tidak pernah merapatkan bersama terkait dengan RPS tersebut. Bahkan kemudian template-nya juga masih versi lama begitu ya. Kemudian kami dapat pencerahan ketika CPL itu diturunkan menjadi indikator kinerja. Yang tadi saya sudah tunjukkan gitu. Nah, dari indikator kinerja itu kita menurunkan menjadi CPMK. Jadi kata-kata yang ada di CPMK itu kita turunkan dari indikator kinerja. Lalu di dalam kalimatnya nanti disesuaikan dengan mata kuliah. Misalnya kayak tadi gitu ya, kalau untuk fisiologi berarti ada apa yang terkait dengan fisiologi tumbuhannya. Nah, dari CPMK itu baru kemudian diturunkan menjadi sub CPMK. Nah, sub CPMK ini terkait dengan bahan kajian. Apa yang kami temukan ketika kami mempertemukan semua dosen begitu Ibu. Kami mencari yang namanya protista saat itu. Protista itu kan dititipkan saat itu dititipkan di THI untuk yang mirip hewan. Kemudian yang mirip tumbuhan dititipkan ke mata kuliah taksonomi tumbuhan. Yang mirip jamur kita titipkan ke mata kuliah mikologi. Apa yang terjadi, konsep itu menjadi tidak tepat di mahasiswa begitu. Karena kan sekarang protista itu sudah berubah begitu ya, banyak perkembangan di dalam protista. Akhirnya berdasarkan itu kemudian kami kemudian lihat dari bahan kajian yang ada di KOBI, kemudian pada kurikulum yang baru kami memunculkan mata kuliah protista. Karena selama ini konsep itu ternyata tidak di anak-anak itu sering kali keliru terkait dengan protista yang sebenarnya kan sudah tidak lagi mirip jamur, mirip hewan begitu ya, nama-namanya seperti itu. Itu salah satu hasil ketika kami berkumpul bersama lalu membedah gitu ya RPS begitu, dan ada temuan yang seperti itu. Kemarin yang terakhir kita bedah yang petunjuk praktikum gitu ya. Kita kan menyusun tuh untuk yang daring ya Bu ya. Karena pengalaman dari semester kemarin yang tiba-tiba daring itu kan berarti persiapannya kurang bagus. Karena kita tahu semester ini daring, kita persiapkan praktikumnya dengan baik. Nah, kemudian karena RPS-nya sudah jadi satu dengan praktikum begitu. Kami juga menemukan ada mata acara yang ada di dalam praktikum itu sedikit bergesekan dengan mata kuliah lain. Nah, itu juga kita temukan ketika kita sudah menyusun bareng dari CPMK menjadi sub CPMK. Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan Bu Wiwit ya? Ya, sudah Bu. Berarti artinya memang harus duduk semua dosen untuk misal membantu merampungkan RPS ya untuk setiap mata kuliah. Ya, terima kasih Bu Iis. Betul, tapi memang bekerjanya Bu harus tim dulu.
Jadi tim kayak misalnya Bu Safrida punya tim begitu Bu. Tim itu yang kita minta untuk menyusun dulu contoh-contoh yang akan kita berikan kepada dosen-dosen. Karena biasanya ketika sudah ada contoh, sudah ada template, itu akan mudah teman-teman kita untuk menuliskan RPS-nya menjadi sesuai dengan yang kita inginkan bersama begitu. Memang tidak bisa 100%, tapi ibu-ibu kan di Unsia saya yakin punya tenaga muda ya. Bapak moderator masih muda, Bu Mimi masih muda begitu ya. Nah, ini bisa menjadi ini Bu, menjadi pasukan kalau di kami Bandung Bondowoso ya, masih pasukan Sangkuriangnya Bu gitu ya. Tim multitaskingnya yang bisa menghandle pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dihandle oleh dosen-dosen yang mungkin punya kesibukan lain gitu ya, punya banyak kesibukan gitu. Pada saat itu juga kami punya 4 dosen yang menjadi pejabat begitu. Nah, itu kita menggunakan tim-timnya khususnya yang tenaga-tenaga muda untuk menjadi, nggak tahu kalau di Aceh namanya apa Bu, yang sehari semalam jadi begitu ya. Itu kami menyebutnya tim Bandung Bondowoso, atau kalau tadi Pak Warek kami mengatakan tim angin gitu ya. Tim sapu jagatnya begitu Bu. Mungkin itu. Baik, terima kasih atas paparannya Ibu pemateri kita. Silakan kepada Bapak Ibu yang masih punya rasa penasaran akan kurikulum atau berbagi informasi, kami persilahkan. Sedikit mengingatkan kembali untuk link absen udah ada di kolom chat. Silakan diisi, sesuaikan nama dan gelarnya. Nanti otomatis setelah diisi, sertifikatnya akan masuk ke email masing-masing. Pak Moderator izin sharing portofolio ya saya. Boleh Bu, boleh Bu. Baik. Jadi tadi kan untuk menghitung CPL yang dititipkan kepada mata kuliah ya. Jadi teman-teman kami minta untuk bikin portofolio mata kuliah. Ini kebetulan yang saya contohkan itu adalah genetika. Ini biasa dituliskan, yang penting itu menuliskan CPL yang dititipkan kepada mata kuliah tersebut. Kemudian ini ada asesmennya, CPL 1 diukur oleh apa, CPL 2 diukur oleh apa begitu. Kemudian ini adalah kaitan antara CPL dengan CPMK-nya. Lalu di sini ada rubrik evaluasinya untuk CPL 1 bagaimana rubrik, CPL 2-nya, CPL 3 rubrik apa yang digunakan, CPL 4 rubrik apa yang digunakan. Kemudian di sini baru kita menghitungnya tadi ya. Jadi mari kita bayangkan ketika Bapak Ibu punya satu mata kuliah tuh CPL-nya ada 8 misalnya begitu. Nah, ini ada CPL-nya 4. Dari nilai pada saat semester ganjil 2018-2019 itu berapa CPL 1 yang diukur melalui UTS, berapa yang melalui final test atau UAS. Kemudian untuk CPL 2 diukur melalui praktikum, CPL 3 laporan, kemudian CPL 4 melalui performan dan lab gitu ya. Lalu di sini ada penjelasannya gitu. Bagaimana pencapaiannya untuk CPL di semester Gasal 2018-2019. Kemudian berikutnya di semester Gasal 2019-2020 kita juga menghitung ketercapaian CPL-nya melalui CPMK. Nah, di sini kita lihat CLO itu adalah CPMK ya Bu ya. Lalu kita lihat untuk mohon maaf tadi untuk mata kuliah genetika itu ada 2 CPL ya, CPL 1 dan CPL 3, ada 4 CPMK. Nah, untuk CPL 1 diukur melalui CPMK 1, CPMK 2 ada rata-ratanya. Untuk CPL 3 itu diukur dengan CPMK 3 dan CPMK ada rata-ratanya, sehingga kita sudah bisa menyimpulkan
pada mata kuliah genetika gitu ya. Untuk CPL 1 ketercapaiannya 69,81, untuk CPL 3 ketercapaiannya 74,67. Lalu kita menuliskan improvement-nya di sini. Apa yang dilakukan untuk meningkatkan CPL? Ini kita buat untuk seluruh mata kuliah gitu ya. Sehingga nanti dapat gambaran, kita dapat grafik pada semester gasal gitu CPL yang sudah diperoleh prodi gitu melalui mata kuliah itu ketercapaiannya berapa. Begitu juga di semester genapnya berapa. Jadi itu kenapa kemudian kita tidak hanya menuliskan CPL tetapi kita yakinkan bahwa CPL tersebut kita ukur ketercapaiannya melalui sub CPMK yang ada di mata kuliah. Itu saya share terkait dengan portofolio mata kuliah ya. Terima kasih Ibu atas gambaran dari kurikulum dan pencapaiannya. Silakan Bapak Ibu yang masih memiliki unek-unek atau ada yang mau di-share informasi juga kami persilahkan. Jadi saya khawatirnya Pak Moderator apa yang saya sampaikan itu tidak cukup menarik begitu ya, gitu ya, atau tidak sesuai dengan ekspektasi begitu gitu. Saya sangat menarik Bu. Menarik dan mudah dipahami Bu. Makanya mohon izin Pak Moderator. Silakan Bu Dewi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya ini kami agak terdiam, cuma lagi banyak berpikir ini Bu. Jadi kan di kondisi kurikulum yang sedang kami coba perbaiki sesuai dengan kebutuhan AUNKIE dan kebutuhan perbaikan kurikulum revolusi 4.0. Jadi itu kondisinya memang banyak sekali hal-hal yang harus kami benahi. Seperti tadi, sebenarnya tadi udah banyak sekali arahan dari Ibu yang membuat kami jadi punya gambaran langkah-langkah apa sebenarnya harus kami mulai. Jadi sebenarnya kemarin tuh kami pecah gitu aja, masing-masing mengerjakan yang dianggap sudah bisa dilakukan terus. Jadi nggak tidak bertahap-tahap seperti yang tadi digambarkan. Jadi yang menarik tadi yang bagian terakhir Ibu sampaikan berkaitan dengan portofolio tadi. Nah, pada saat kita menganalisa CPL yang ada di setiap mata kuliah, itu kita sebelum melakukannya itu dia ada seperti rubrik khusus yang disepakati bersama. Mohon arahannya, Bu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Mohon maaf ya. Saya tuh kalau ke mahasiswa juga kalau lagi ngajar nggak ada yang bertanya begitu suka. Kenapa sih Sabang Amas sih nggak ada yang nanya begitu ya begitu. Ya. Ternyata mungkin banyak hal gitu ya. Baik, Ibu terkait dengan tadi yang portofolio. Pertama itu kita pastikan teman-teman kita mengukur itu dengan tepat. Salah satu yang saya sering tekankan kepada saya sendiri dan teman-teman, ya teman-teman ini mau UTS nih gitu. Jangan lupa bikin soalnya tidak seingat apa gitu ya gitu. Tetapi harus lihat dulu RPS untuk diukur untuk UTS ini CPMK berapa atau sub CPMK berapa gitu. Jadi sama halnya ketika Bapak Ibu mengajarkan ke mahasiswa untuk yang yang terkait dengan evaluasi, kemudian di kurikulum, SBM begitu ya. Itu juga itu yang kita lakukan di prodi sebenarnya gitu. Ketika kita mengajarkan ke mahasiswa membuat kisi-kisi soal untuk di SMA atau di SMP begitu, kita pun juga membuat seperti itu untuk memastikan bahwa betul-betul CPL kita yang kemudian diturunkan menjadi sub CPMK itu betul-betul diukur oleh Bapak Ibu dosen kita gitu. Jadi tidak jangan sungkan-sungkan untuk sering mengingatkan teman-teman dosen untuk ujian nih gitu, jangan sampai ujian itu sebelum ujian 1 jam baru bikin soal begitu ya, tetapi tetap dipikirkan untuk dihubungkan dengan
soal ini untuk CPMK berapa atau sub CPMK berapa untuk memastikan itu. Jadi untuk mengukurnya sebenarnya Ibu tidak ada rubrik khusus gitu, karena ketika dia sudah menilai sesuai dengan perencanaan dan sub CPMK, karena sub CPMK kan diturunkan dari CPMK dan CPMK diturunkan dari CPL. Ketika dia sudah mengukur sub CPMK 3 dan 4, berarti dia sudah mengukur CPMK 1 misalnya. Nah, CPMK 1 itu merupakan CPL 1. Nanti dihubungkan seperti itu di dalam portofolio. Yang perlu rubrik itu adalah penilaiannya begitu, khususnya untuk rubrik-rubrik yang terkait dengan praktikum, terkait dengan yang tadi saya jelaskan ya, PowerPoint, presentasi begitu. Nah, Prodi memang harus merdeka hatinya Bu Safrida gitu ya untuk bersama-sama dengan teman-teman tim merumuskan rubrik-rubrik penilaian yang biasa digunakan oleh teman-teman. Sehingga nanti ketika Prodi meminta teman-teman itu untuk mengukur ketercapaian, kan sudah dibuatkan rubriknya. Bapak Ibu tinggal menggunakan rubrik itu begitu. Ketika soal, kenapa soalnya tidak sesuai? Padahal kan sudah diberikan contoh oleh Bu Safrida. Gitu. Jadi Bu Safrida memberikan contoh dulu Bu. Gitu. Nah, ini contoh soal yang Ibu bikin untuk mengukur. Saya menuliskan misalnya sub CPMK sekian, soalnya begitu. Karena kita tadi sudah ke arah student center learning dan ada titipan yang hot itu, berarti soalnya juga Bapak Ibu saya yakin lebih tahu dari saya yang terkait dengan soal-soal yang untuk mencapai keterampilan ABA 21. Mungkin begitu Bu Dewi. Baik, terima kasih arahannya Bu. Sama-sama. Berhubung karena waktu asar telah masuk dan juga dah menunjukkan pukul 4 kurang 5 menit. Sekian dari kesempatan pertemuan webinar kita pada hari ini. Awali dengan bismillah, akhiri dengan hamdalah. Semoga ilmunya berkah, menjadi lentera di alam bangsa. Untuk kesimpulan, bahwa yang kita ketahui kurikulum itu adalah seperangkat yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta dalam suatu periode jenjang pendidikan. Kita ketahui kurikulum ini sering berubah sesuai dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan sebagai penyelenggara dari pendidikan. Orang sabar banyak pahala, kalau malu mukanya merah. Panjang lebar kami bicara, mohon maafkan jika ada yang salah. Sekian, terima kasih. Saya moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.